ngata-ngatain mereka supaya diam di hadapan mereka, sama bandelnya anak-anak. Tahu kan bandelnya anak-anak? Sekarang yang kita lihat ini dibentak dikit sama orang tuanya langsung dibikin konten, langsung dibikin story, langsung dibikin adegan nangis-nangis di TikTok, langsung bikin adegan nangis di story. Apa yang Anda harapkan dari dilihat orang banyak menyebarkan aib keluarga ke hadapan halayak ramai? Buat apa? Apakah dengan cara kamu upload kayak gitu justru orang tuamu jadi lembut? No, gak ada istilahnya. Emang orang tua kita itu seakan-akan udah sisi baiknya sampai kamu anggap apa yang dilakukan orang tua kepada kita adalah jahat. Sekalipun auzubillah, semoga saya rasa insya Allah semua orang tua teman-teman yang hadir hari ini adalah orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka tanggung jawabkan. Sekalipun orang tua kita itu termasuk orang yang tidak peduli dengan kita, apakah kita wajib buat berbakti sama mereka? Wajib. Tetap wajib. Setidak baik-baiknya orang tua, sejahat-jahatnya orang tua, seorang anak tetap wajib untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan apabila orang tuanya juga orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia jahat sama saya, tapi saya begini, saya ditinggal sejak kecil. Kita berbakti kepada orang tua tujuannya bukan sebagai bentuk balas budi. Kita tidak pernah dituntut untuk berbakti kepada orang tua sebagai balas budi. Kita berbakti kepada orang tua karena apa? Karena Allah yang nyuruh. Ketika Allah yang nyuruh, mau setidak baik apapun orang tua kamu, mau sejahat apapun orang tua kamu tetap punya kewajiban buat berbakti sama mereka. Walaupun menyakitkan, tapi balasannya surga. Ingat, walaupun menyakitkan, balasannya adalah surga. Jadi ingat bahwasanya, ya Allah, para pemuda-pemuda kita ini, ayo kita ajarkan bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang tua, belajar untuk peduli terhadap sekitar, belajar untuk bagaimana cara pemuda-pemuda hari ini itu jauh lebih baik daripada pemuda-pemuda sebelumnya. Walaupun dirasa sulit, walaupun dirasa begini dan begitu, tetap kita harus berusaha. Apalagi kalau kita ngomongin sekarang itu tentang literasi. Literasi itu kalau orang ya fokusnya literasi itu cuman lewat tulisan, tontonan dan sebagainya, itu doang yang dianggap literasi. Apakah itu bukan literasi? Ya tentunya bacaan dan tulisan itu berupa literasi. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang, literasi itu jauh lebih luas daripada itu. Literasi kita bisa kaitkan ke tontonan kita, beranda YouTube Anda semua, itu adalah literasi Anda semua. Itu adalah literasi Anda semua. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke definisi yang tertulis ya dari National Institute for Literacy, mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Ya, definisi ini memaknai literasi dari perspektif yang lebih konseptual. Dari definisi yang terkandung makna bahwa definisi literasi tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu. Seakan-akan kalau orang-orang dahulu bilang bahwa literasi itu cuma baca dan tulis baca. Padahal literasi jauh lebih luas daripada itu. Kita bisa mendapatkan literasi baru kita dari mana? Dari radio, dari YouTube, dari berbagai macam platform yang kita bisa yakini itu akan menambah keilmuan untuk kita. Itulah yang disebut sebagai literasi. Jadi satu-satunya cara untuk membangkitkan para pemuda adalah dengan cara butuh pemantik, dan pemantik dari itu semua adalah literasi. Ya. Tokoh literasi di dalam Islam itu banyak juga, seperti Sayyidina Zaid bin Thabit, sekretaris Rasulullah SAW. Beliau dikenal atas kontribusinya menuliskan ayat-ayat Al-Quran pada zaman Sayyidina Rasulullah SAW. Zaid menjadi salah satu otoritas terkemuka dalam penulisan Al-Quran. Kita tuh belajar, lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Oke, perbaiki niat semua. Sayyidatina Ummu Salamah, Hafsah binti Umar, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhunna ajma'in, yang hafal seluruh kitab suci Al-Quran. Dan banyak banget seperti tokoh Abu Darda,
juga dikenal kekayaan ilmu pengetahuan dan kesalehannya karena semangatnya terhadap agama Islam. Ia bertekad merawat gadis yatim piatu yang kemudian dikenal sebagai Mudarda. Mudarda menemani Abu Darda belajar berbagai bidang pengetahuan dan ibadah. Gimana ya? Pengetahuan Mau nggak kalau aku ya, buat di Islam sudah berkembang ya. di apa namanya, di Zoomku? Kenapa mereka bisa bangkit? Gimana ya caranya? Juga bangkit, Lambat berkembang pesat di zaman keemasan Baghdad pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid, di mana pada saat itu gerakan intelektual lah yang mempengaruhinya. Gerakan intelektual pada saat itu ditandai dengan proyek penerjemahan karya-karya dari bahasa Persia, Sanskerta, Suriah, dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Dimulai dengan karya mereka terdiri dari berbagai macam ilmu, filsafat, sastra, agama, dan sebagainya. Bahkan asal kalian tahu aja bahwasannya universitas pertama yang ada di dunia didirikan oleh siapa? Didirikan oleh seorang wanita muslimah yang bernama Sifah, yang universitas pertama di dunia oleh seorang wanita muslimah. Ya, nama universitasnya adalah Al-Qarabiyin yang ada di Maroko hari ini. Itu adalah universitas pertama di dunia yang dimana itu dibangun oleh para pemuda dan oleh seorang pemudi muslimah yang punya gerakan yang prospek masa depan terhadap umat Islam. Yang para milenial harusnya tahu lah ya, bahwasanya kita punya kewajiban lah ya untuk hal-hal kayak gitu. Saya rasa kayak gitu sudah kita sudah. Mungkin di sini ada pertanyaan, mari kita bahas. Saya mau nanya, Kak. Oke. Rifki nggak ambil alih dulu? Oke. Rifki bisa ke mic? Ya, kalau kan bisa di kolom komentar ya. Nanti dibacakan sama saya. Untuk Kak Husen, berapa pertanyaan kira-kira Pak maunya? Ini udah mulai masuk beberapa pertanyaan ke saya, mungkin saya aja yang bacain ya. Oh, sama saya aja dulu Kak. Oke. Bentar Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pegang. Bagaimana kita Waalaikumsalam warahmatullahi. Tiga ya. Yang bangsat lah kasarnya yang hidup di kalangan kita. Ini pertanyaan bagaimana kita menghadapi teman yang bangsat lah kasarnya yang Bangsat. hidup di kalangan kita. Oke. Gini, sebenarnya ini ya, kita ini ditentukan dari seberapa kita ini sebenarnya tergantung dari lingkungan kita. Nabi SAW mewanti-wanti kita untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Ya, qul Nabi SAW, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu. Seseorang itu dilihat dari agama temannya, seseorang dilihat dari akhlak temannya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa kalian akan berteman. Jadi kita ini sebenarnya tergantung dari teman kita. Mau Anda bilang, enggak, saya ini hebat, saya tidak akan pernah terpengaruhi oleh teman saya. Gak mungkin. Justru ketika Anda ngomong kayak itu, secara tidak sadar teman-temanmu mempengaruhi kamu. Lewat apa? Kamu gak sadar bahwasanya kamu mulai mendapatkan bahasan-bahasan yang buruk, menemui lingkungan-lingkungan yang buruk. Itu pasti bakal berpengaruh sama kita. Maka jalan satu-satunya ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita ketika berteman dengan mereka, bukan berarti gak boleh berteman ya. Berteman itu sama siapa aja, tapi pilih sosok yang dekat. Kalau kalian menemukan sosok yang benar-benar dekat dengan kalian, pilih yang benar-benar baik. Kalau berteman dengan siapa aja, silahkan. Kita bisa mendapatkan hikmah dari berbagai macam manusia. Bahkan orang gila sekalipun, kita juga bisa mendapatkan hikmah dari mereka. Kita dapat pelajaran dari preman, dari siapa. Tapi jangan jadikan teman dekat. Jangan jadikan sebagai sosok sahabat. Ya, jangan jadikan sebagai sosok sahabat. Ketika kita akan mencari sosok sahabat yang benar-benar dekat sama kita sebagai teman tongkrongan setiap hari, jangan cari teman yang buruk.
Kalau semisal Husen, saya cari teman yang baik ini susah banget, cari kanan kiri susah banget. Nah, susah bukan berarti gak ada. Pertama kita harus pahami, susah bukan berarti gak ada. Susah Itu bukan yang berarti pertama. nggak Yang ada. kedua, sambil lalu kamu cari dan kamu gak nemu, lebih baik bagi kamu untuk hidup sendiri daripada hidup bersama orang yang tidak daripada kamu hidup bersama orang yang membuatmu jauh dari Allah, yang membuatmu jauh daripada perbuatan-perbuatan baik. Lebih Yang baik selalu sendiri bawa dalam kita ketaatan ke, daripada berpihak hal-hal dalam yang negatif kemaksiatan. vibe misalnya. Maksudnya daripada kamu lalai, mending kamu Jadi sendiri. lebih baik sendiri. Gini kaidahnya. Ketika menemukan sahabat yang dia istilahnya kata masnya tadi, bahasa kasarnya itu bangsat, saya juga kaget tadi. Bangsa. Itu istilah ketika kita menemukan sosok sahabat yang sampai kayak gitu, kita jauhi dia. Pasti Tapi jangan musuhin, jangan putuskan silaturahim, jangan dimusuhi juga. Tapi kesannya kayak kamu menjauh dikit-dikit. Kalau misal mulai diajak nongkrong, kamu sok sibuk, gitu. Jangan, pokoknya sekarang aku gak mau temenan lagi sama kamu. Jangan gitu. Biasa, tetap harus berteman biasa. Cuman jangan jadikan dia sebagai sosok sahabat sebagaimana dan sedekat apa kita sebelumnya. Yang kedua, ketika belum nemu, maka sendiri itu lebih baik daripada harus bersama sosok yang membuat kamu mempengaruhi kamu ke hal-hal yang buruk. Dan jangan sombong. Ingat, jangan sombong sampai bilang, halah, segila-gilanya teman saya, sejahat-jahatnya teman saya gak bakalan pengaruh sama saya. Jangan sombong. Ingat. Lanjut. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, apakah mungkin kita dapat menyatukan antara dunia dengan akhirat, sedangkan kebanyakan kadang kita condong ke salah satu, serta contohnya seperti apa? Terima kasih. Oke. Pesan yang selalu saya bawa, jadilah apapun yang kamu inginkan, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan, lakuin terserah kamu. Tapi jangan pernah lupa bahwasanya kamu punya tanggung jawab sebagai seorang yang beriman. Ingat, kamu punya tanggung jawab sebagai sosok manusia yang beriman. Nih asal kalian tahu aja. Banyak orang bilang bahwasanya antara dunia dan akhirat harus seimbang. Harus seimbang 50-50. Enggak. Salah. Akhirat harus tetap diutamakan. Tapi bukan berarti ketika kita mengutamakan akhirat, kita melupakan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Akhirat harus lebih diutamakan, ya. Akhirat harus lebih diutamakan daripada dunia. Lalu apakah kita harus melupakan dunia dan sebagainya? Enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Harun, dan kita bisa mengambil hikmahnya ini, "Wala tansa nasibaka minad dunya," dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Dalam artian boleh kita untuk menikmati dunia Allah Subhanahu wa taala, bekerja, fokus sama karir kita boleh. Tapi jangan lupa bahwasanya kita adalah seorang yang beriman, kita adalah seorang muslim, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di hari akhir. Contoh, apakah ada contohnya banyak. Ada di sana pilot hafal Al-Quran selama dia nyetir pesawat, itu istilahnya nyetir ya, selama dia mengendalikan pesawat kemana-mana dia baca Al-Quran. Ada security yang ahli Al-Quran, security dia sambil baca karena gak tahu apa yang dilakuin, daripada duduk-duduk gak jelas dia sambil baca Al-Quran. Ada dokter yang Masya Allah Ya, juga ahli Al-Quran, dokter yang ahli ibadah, dokter yang banyak. Setiap profesi, Jangan selama kecewa, profesi itu banyak bukan tempat profesi yang belajar. diharamkan oleh Allah, kita bisa menjadi kita bisa menjadi orang yang tetap ingat akhirat, bahkan menjadikan setiap pekerjaan yang kita lakukan itu untuk akhirat. Ingat, pekerjaan yang kita rasa hanyalah pekerjaan biasa, kita bisa membawa pekerjaan ini menuju pekerjaan yang menuju akhirat. Bahkan hari ini kita Zoom ini ibadah ya. Saya yakin Zoom ini dihitung sebagai ibadah. Yakin Zoom ini sebagai prosesi penuntut ilmu, prosesi untuk menuntut ilmu dan sebagainya, ini termasuk ibadah. Anda kira Anda tidur itu bukan ibadah. Hakikatnya ketika kita tidur nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Tapi ketika kita meniatkan sebelum tidur, niat apa? Saya niat tidur agar memperoleh energi, agar saya bisa sholat subuh lebih di tepat waktu, agar saya bisa sholat subuh dalam keadaan seger, kuat, sehat, bersahaja gitu istilahnya. Itu setiap detik dan detak kamu ketika tidur, kamu dapat pahala. Kamu
sambil lalu bekerja, kamu berangkat kerja, terus kamu di dalam hatinya, saya niat kerja agar saya tidak mengemis-ngemis, karena mengemis-ngemis sangat tidak disukai oleh ajaran Islam. Oh, setiap detik dan detak kamu ketika kamu bekerja, itu semuanya full pahala. Full itu semua pahala. Atau kamu sekarang bahkan kamu lagi main bola, kamu bisa dapetin pahala, asalkan bolanya jangan over ya. Kamu bilang gini, karena saya sudah jenuh sama kehidupan, saya lagi malas ibadah dan sebagainya. Agar saya gak stres, agar nanti saya bisa lebih fokus untuk ibadah, agar saya mungkin nanti lebih semangat untuk melakukan apa-apa, saya butuh refreshing. Nah, refreshing ini berupa main bola, berupa main bulu tangkis atau sebagainya, itu bisa menjadi pahala juga. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Gimana? Kak, by the way, ini berapa pertanyaan? Kurang satu ya? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertaubat dari dunia hitam, nakal, ngerokok, mabuk, dan lain-lain, dan beristiqomah di jalan Allah? Oke, bismillah. Cara yang paling utama kamu tinggalin dulu lingkungan kamu itu. Cara yang paling utama kamu tinggalin dulu itu lingkungan kamu. Lingkungan yang kamu rasa buruk itu tinggalin. Terus kamu cari teman-teman yang baik. Habis itu kamu cari sosok pegangan. Kalau gak nemu pegangan, minimal kamu gak berteman sama orang jahat lah. Habis itu kamu berusaha tinggalin dikit-dikit. Dan ketika nanti beribadah nih, kan nanti biasanya yang lagi musim hari ini orang-orang hijrah, tiba-tiba di awal hijrahnya langsung keburu semua amalan dia lakuin. Semua amalan dia lakuin juga keliru, bukan berarti gak baik ya. Tapi kita temukan orang yang berhijrah di awal-awal hijrahnya, ngapain dia? Semua amal ibadah dia kerjain. Sholat duha langsung berapa puluh rakaat, sholat tahajud sampai berapa puluh rakaat, Al-Quran dia baca sampai 10 juz sehari. Gak salah, salah? Enggak salah. Tapi di awal-awal orang mendapatkan keimanannya, dia biasanya terlanjur semangat. Sehingga nanti ketika dia posisi imannya lagi rendah, terus ada yang telat, dia merasa bahwasanya seluruh perbuatannya hari ini sia-sia dan dia gak mau lagi buat ulangin ibadah yang lama. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa iqal. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah yang istiqamah, yang konsisten walaupun sedikit. Walaupun sedikit kayak apa? Mungkin kamu cuman tahajud, tahajudnya nanti cuman 1 rakaat doang. Udah selesai. Kamu witir nanti ketika tahajud 1 rakaat doang. Udah selesai perkara. Tapi kamu istiqomah melaksanakan itu setiap hari jauh lebih baik daripada kamu 1 bulan tapi 100 rakaat. Walaupun lebih sedikit jumlahnya. Walaupun jauh lebih sedikit jumlahnya. Jadi ingat, baca Al-Quran. Kamu baca Al-Quran satu tahun bisa dalam 1 waktu kamu langsung khatam 10 kali. Tapi setiap malam kamu baca 1 halaman. Mana lebih baik? 1 tahun tapi langsung 10 halaman dalam 1 waktu, atau setiap malam tapi 1 halaman? Jauh lebih baik 1 halaman. Jauh lebih baik 1 halaman. Ini jangan terburu-buru, sedikit demi sedikit, asalkan konsisten. Wallahu a'lam. Pertanyaan lagi, boleh nggak Kak? Boleh. Masih ada waktu nggak? Aman. Boleh. Kasih. Pengen bertanya, tapi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sukbumi, izin bertanya, bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan baik? Dengan time management, mendahulukan prioritas di atas segala-galanya. Saya itu punya prioritas di sehari-hari saya yang paling utama ya sholat kan ya, sholat.
Terus intinya kita tempatkan prioritas itu di atas segala-galanya. Baru setelah prioritas selesai, kita pergi ke prioritas yang kedua, prioritas paling utama, prioritas tingkat 2, prioritas tingkat 3. Oke, nanti saya save. Kalau misal prioritas kedua itu mengganggu prioritas yang pertama, buang. Kalau misal prioritas ketiga mengganggu prioritas kedua, buang. Baru kalau udah selesai semua prioritas berhasil dilakukan, kita boleh untuk ngelakuin hal-hal yang lain. Wallahu a'lam. Bisa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bertanya, bentar Bang. Bolehkah memakai kawat gigi untuk wanita karena berniat untuk merapikan gigi? Nah, yang nggak boleh itu untuk cuman buat model-model dan sebagainya. Kalau dirasa giginya sangat tidak rapi, giginya sangat tidak bagus dan sebagainya, wallahu a'lam, saya rasa tidak masalah. Sudah, Kak. Ya. Boleh, masih ada waktu nggak, Kak? Aman. Aman? 3 menit. Aman. Net. Assalamualaikum, saya Syahla dari Bandung ingin bertanya, bagaimana agar bisa menghafal Al-Quran sendiri dengan mudah dan tidak mudah lupa, dan kemana saya harus taruh hafalan? Jazakallah khairan. Asalkan ada gurunya, aman. Gurunya adalah orang istiqomah. Udah, itu selesai. Kalau kamu ngafalin sendiri, gak akan pernah berhasil. Walaupun berhasil, tingkat keberhasilan cuma 0,0001%. Karena kita sebagai para pemuda nih, bawaannya nakal. Semangat di awal, malas di akhir. Kalau kita terpaku sama guru, enak ada gurunya. Walaupun kita rada-rada males, walaupun disertai dengan keterpaksaan, tapi kita tetap istiqomah buat ngafalin. Kayak gitu aja. Puji. Boleh ditambah pertanyaan lain? Oh, boleh. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Iya, apa? bagaimana Sebentar. situasi Bentar, pertanyaannya. bagaimana situasi psikologi yang sering menyeret imajinasi generasi ini? Milenial menginginkan segala cara serba instan, bahkan dalam cara dia memeluk agama. Suara anginnya terlalu keras. Ini ada. Bagaimana situasi psikologi yang sering menyeret imajinasi generasi milenial menginginkan segala cara bahkan dalam cara dia memeluk agama. Terima kasih. Ya jangan mau kayak gitu. Karena sesuatu yang instan akan berakhir dengan instan pula. Sesuatu yang diawali dengan instan akan berakhir dengan instan. Sesuatu yang lahir dari prosesi perjuangan dalam kurun waktu yang lama akan berakhir lama, bahkan bisa saja sampai mati. Amin. Recording in progress. Saya lupa Gitu. record tadi. Intinya jangan mau yang instan mulu, bisa. Jangan mau instan mulu, karena itu bakalan bikin kita terkecoh. Ingat, bikin kita terkecoh dan malas buat ngelakuin ngelakuin apapun. Masih ada apa? Miring itu bisa di bawah. Masih ada waktu, Kak? Aman. Insyaallah. Aman. Assalamualaikum. Itu pertanyaan Siti Rohma, kasihan dari tadi. Assalamualaikum, Kak. Saya minta saran. Ayah saya berselingkuh dengan wanita lain. Terus saya harus bagaimana menyikapinya? Kalau dibiarin, saya takut ayah saya terseret lebih jauh karena zina. Saya harus gimana? Berat ini ya. Coba kamu yang pertama jangan dibilang ke ibu kamu dulu. Kamu coba nasihatin orang tuanya, sambil lalu akhirnya itu diancam. Dalam artian ancamnya itu bukan ancam buat menjatuhkan kamu, tapi kamu ancam kasih tahu ke
polisi kayak kan itu udah kena bisa kena pasal ke polisi kan. Kamu bisa ancam orang tua kamu dengan bawa ibu kamu, aku bakal bilang mama ya, aku bakal bilang mama gitu. Sampai agar orang tua kamu itu mau berubah. Semisal kamu yang diancam, saya rasa kamu juga jangan mau menyerah. Jangan mau menyerah. Apakah gak boleh saya ngebentak-bentak dan sebagainya? Saya rasa itu kondisional, tergantung keadaan kamu hari itu ya. Ya Allah, itu berat banget ya Allah. Astagfirullah. Kamu nanti jangan ya kalau udah dewasa ya. Kamu nanti kalau udah punya istri atau kamu punya suami, nanti kamu jangan gitu ya. Itu berat banget. Saya gak kebayang kalau itu terjadi pada diri saya. Berbakti tetap wajib berbakti, tapi Allah, ketika kamu bersabar menghadapi hal kayak gitu, saya yakin wallahi pahala kamu jauh lebih besar daripada orang-orang lain yang hanya mampu menikmati keadaan rumah tangga. Ketika kamu bersabar, pahalamu akan jauh lebih besar. Atau kamu bisa datangkan orang yang dihormati sama ayah kamu. Siapa orang yang dihormati sama ayah kamu? Contoh, mungkin ayah kamu itu hormat sama sosok ustadz di kampung itu. Atau orang tua kamu, ayah kamu itu adalah sosok yang hormat sama RT. Kamu datangi dia, terus kamu bilang ke dia buat nasihatin ayah kamu. Karena saya rasa sampai kapanpun kita dianggap sosok yang gak tahu apa-apa. Atau kamu bisa nangis-nangis di depan ayah kamu bilang, begitulah. Gunakan sesuai dengan kondisional. Tapi ingat, jangan pernah memusuhi. Kalau cuma sekedar ancaman, biar ayahnya gak gitu lagi. Saya rasa insya Allah kamu bawa nama polisi atau nama ibu kamu. Ya Allah. Saya harap semua yang nonton Zoom ini hari ini, terus yang nonton via Instagram tadi ya. Yang nonton dari via Instagram juga, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan masalah ini dari Ananda, teman kita semua. Kita tidak perlu sebut namanya. Semoga Allah bebaskan dia dari masalah. Allah buat ayahnya bertaubat dan mengembalikan keharmonisan keluarganya lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya harap semuanya yang dari sini berdoa khusus untuk Ananda ini dan semua keluarga yang lain. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Kak Hussein. Waalaikumsalam. Saya Adam Saputra dari Jember. Izin bertanya Kak, cara menasehati teman yang egois gimana Kak? Tuh dengar tuh. Kalau kamu rasa dia egois, sudah gak mau dengerin lagi, ya sudah, kamu tidak akan pernah kasih hidayah ke dia. Kamu gak akan pernah kasih hidayah ke dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak akan pernah mampu memberikan hidayah. Kamu tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai. Hanyalah Allah yang memberikan hidayah dan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim musaytir. Berilah peringatan ya. Berilah peringatan karena kamu hanyalah seorang pengingat, bukan sebagai seorang pemaksa. Ya. Kamu hanyalah seorang pengingat. Di sini udah bunyi, mungkin pertanyaannya diselesaikan aja. Oh, sudah saja. Siap, bismillah. Jazakallah khairan kasiran Bang Hussein. Iya, semoga dapat ilmu hari ini bermanfaat. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Katanya mau ada bidang ini Kak. Ada apa? Sesi foto. Oke, boleh aman. Oke. Bisa, Sep. Coba kabel kamu. Si bawah. Kelihatan dia tantangan. Saya boleh tag. Boleh, Odi. Ya. Saya boleh tag gambar, Kak. Boleh. Oke. Yuk. Saya hitung ya. 1, 2, cepat. Aman. 3. Coba kasih warna. Oke. Yang RNB. Tantan, saya siap dulu. Kecil sini. Ada model sini. Tuh, aku kira tadi itu cuma 3 warna. Kak, apa namanya? Sekali
Sekali lagi boleh? Boleh. Oke. 1, 2. Alright. Sini. Terus ngadepin sini. Cahayanya. Oke, boleh. Oh, jadi Ya, alhamdulillah sudah dapat kita simpulkan dari kajian hari ini sama Kak Husain bahwa perubahan atau peradaban Islam ini bisa bangkit gitu ya, ada di tangan pemudanya. Jadi untuk teman-teman di sini yang masih muda-muda gitu, kita harus semangat untuk membangkitkan ini gitu ya. Semangat lagi. Dan semangat terus untuk mendakwahkan Islam dan dorongan iman. Untuk itu alhamdulillah sudah dicara. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Kak Husyen. Semoga kita bisa mendapatkan hikmahnya dan ada highlightnya gitu ya. Untuk itu kita akhiri saja kajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Kak Husyen, kalau mau live silahkan. Terima kasih Kak. terima kasih semuanya untuk teman-teman apa ini namanya milenial berhijrah ya. Milenial berani hijrah, Kak. Salah tag tadi. Oke, thank you. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah mengundang saya walaupun saya rasa saya sangat tidak pantas untuk diri di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya. Nanti kalau ada kajian lagi ikut ya. Jangan cuma kajiannya Hussein doang. Harus ikut. Jangan cuma kajian Hussein doang. Ikut. Ntar ada kajian bukan kajian Kak Hussein nggak mau join. Jangan ya. Banyak yang nggak bisa join ke Zoom ya. gitu. Nggak bisa join. Oke, selesai ya. Jadi Lagi live Instagram loh. jangan sampai berhenti untuk teman-teman. Nanti kita coba adain game it. Tadi mau ada ini bisa 1000 sebenarnya, tapi ternyata harus gunakan 2 account pro. Saya cuma punya 1. Ada nggak yang tahu cara ini? Cara live di Zoom, cara nge-zoom bisa sampai 1000 peserta, tapi tidak menggunakan 2 akun. Ada nggak yang tahu? Share dong. Boleh buka mic? Oh, nggak ada yang tahu. Udah selesai. Aduh, live di Instagram guys. Udah selesai ya. Bye-bye. Nanti saya save Instagramnya. Nanti saya coba ini live. Kenapa belibet sekali? Nanti kita coba. Sebenarnya sebelumnya itu pakai Gameit, tapi manajernya bilang nggak boleh pakai Gameit. Makanya kita pakai Zoom. Dan di Zoom itu ternyata harus ini. Saya kan tahunya kalau Zoom Pro, Zoom yang berbayar itu ya kita otomatis ya
bisa sampai 1000. Zoom Premium saya pakai, tapi nggak tahu caranya gimana. Tadi saya buka di YouTube, dan ternyata di YouTube itu bisa tapi guna 2 akun pro. Paham nggak? Itu saya nggak tahu gimana caranya. Iya, saya tahu Zoom Premium berbayar, saya pakai akunnya Style Spami Empire, saya pakai itu, tapi diizinkan kok. Tapi kenapa pas saya buka kok nggak bisa? Makanya tadi saya coba setting di Zoom As di browser kan, nggak bisa. Sumpah rame banget. Kok bisa rame begini ya? 300-an. Saya akan save. Oke. Thank you ya yang udah mau join. Thank you banget. Nanti kalau mau ikut kajian, jangan cuma ada Kak Husennya. Oke teman-teman, boleh live ya? Nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya yang udah mau join. Keren nggak ilmunya hari ini? Dari Kak Husennya. Ayo dong ngomong. Keren nggak? Dari Kak Husennya. Ilmunya hari ini. Krik-krik ya. Oh, alhamdulillah. Ini yang di Zoom kenapa masih ini? Kenapa nggak keluar? Aku terakhir ya, keluar ya. Udah mau sholat di sini. Apa? Mau nanya ke aku? Udah live nih ya. Bye. Nanti kita live lagi. Assalamualaikum. Gimana cara save live-nya ya?